العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan juga di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis bersama, untuk mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu agamanya. Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmunya. Ini nikmat yang besar, di mana dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, potongan hadis, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama' wal ard hatta al-hitanu fil ma'." Sesungguhnya penuntut ilmu itu, orang yang menuntut ilmu syar'i ini, siapa saja yang di langit dan di bumi, mereka akan memintakan ampun untuknya, untuk para penuntut ilmu ini. Hatta al-hitanu, sampai ikan-ikan di air, sampai ikan-ikan di lautan, mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Ini keutamaan yang besar dan waktu yang tidak terlalu banyak bagi kita untuk menuntut ilmu. Dari ba'da maghrib sampai isya kita duduk bersama untuk mendengarkan dari dai-nya menjelaskan tentang ilmu. Di sisi lain makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka memintakan ampun untuknya. Ini keutamaan yang besar. Siapa yang tidak mau didoakan, dimintakan ampunan oleh yang lainnya. Ini keutamaan yang besar yang seharusnya mendorong kita, memotivasi bagi kita untuk bermajelis ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih belajar di Kitabul Haji, membahas tentang fikih haji. Di pekan yang lalu kita sudah sampai di perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang dilarang bagi seseorang yang sudah ihram, sudah melakukan ihram, sudah mengenakan pakaian ihram, sudah melakukan meniatkan untuk melakukan haji atau umrah. Ada berapa kemarin? Ada 9. Ada 9 perkara-perkara yang dilarang. Maka bagi siapa saja yang dia sudah berihram, meniatkan dirinya untuk melaksanakan manasik haji atau umrah, maka terlarang baginya untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Barang siapa yang menyengaja melakukannya, maka dia berdosa. Dia berdosa karena melakukannya. Kemudian di permasalahan yang selanjutnya, yakni tebusannya, fidyatul mahdurat. Kemarin sudah kita baca yang pertama, yakni tebusannya bagi
mereka yang melakukan perkara-perkara yang terlarang tersebut ketika sedang ihram. Yang pertama yakni terkait dengan memotong rambut, larangan memotong rambut, memotong kuku dan yang semisalnya. Yakni tebusannya apa fidyahnya? Dia bisa memilih apa? Puasa berapa hari? Puasa 3 hari. Atau dia bisa memberikan makan berapa orang miskin? 6. Memberikan makan 6 orang miskin. Dari penduduk haram, penduduk Makkah. Atau yang ketiga yakni apa? Menyembelih kambing. Ya, menyembelih kambing untuk dibagikan kepada fuqaranya tanah haram. Ya. Kemudian kemarin disebutkan bahwasannya memberi makan 6 orang miskin berapa kilo yang diberikan dari makanan ini? Berapa kilo? Iya, setengah sok. Setengah sok itu berapa kilo? Satu seperempat kilogram beras. Ya kalau di daerah Makkah apa makanan pokoknya ya? Nanti tanya sama pembimbingnya. Makanan pokoknya apa? Yang jelas setengah sok. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali setengah sok. Fidyahnya setengah sok. Adapun mazhab Syafi'iyah apa? Fidyahnya yakni untuk satu orang miskin yakni 1 mud. 1 mud itu setengahnya lagi dari setengah sok. Ya, setengahnya lagi dari setengah sok. Ini mazhab dari Syafi'i. Adapun yang dikuatkan oleh penulis di sini yakni apa? Sebagaimana nampak dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah kemarin, yakni au at'im sittata masakina likulli miskin nisfu sa'in min ta'amin. Ya. Bagi setiap orang miskin yakni setengah sok dari makanan pokok. Ini yang pertama. Berarti kalau ada pertanyaan misalnya ada jamaah dari Indonesia yang dia melakukan ibadah haji, dia transit dia turun ke Jeddah, maka ihramnya dia di mana? Mikotnya di mana? Ya, Yalamlam, di atas pesawat. Kebetulan ternyata dia lupa pakaian ihramnya itu masuk ke kopernya yang tidak ada di sisinya, masuk ke bagian barang-barang. Apa yang dia lakukan? Dia langsung meniatkan saja tanpa menggunakan pakaian ihram atau bagaimana? Ya. Hendaknya kalau dia lupa tidak mendapatkan pakaian ihram, pakaian yang putih itu 2 lembar itu bagi laki-laki, maka karena sudah terpaksa nggak ada pakaian, tidak dapat pakaian, maka dia niatkan saja, dia ihram saja, dia bertalbiyah di situ labbaik Allahumma hajjan atau umratan, kemudian nanti dia pakai pakaian ihramnya setelah dia dapatkan 2 lembar kain ihramnya. Akan tetapi karena memakai pakaian yang berjahit itu termasuk perkara yang dilarang bagi orang yang ihram, maka ada fidyahnya, ada tebusannya. Ya, ada tebusannya. Apa itu? Tadi, yakni dia bisa berpuasa 3 hari atau dia bisa memberi makan 6 orang miskin atau dia bisa menyembelih kambing. Ya. Kira-kira milih yang mana? Yang paling mudah dari 3 pilihan itu yang mana?
Ya, memberi makan 6 orang miskin. Ya. Tetap yang dihitung angka rupiahnya. Tetap yang dihitung angka rupiahnya. Kambing mahal gitu ya. Sekarang kambing lagi murah katanya. Jadi bisa jadi masih udah di. Iya, itu salah satu contoh kasus saja. Tadi fidyatul adha, namanya fidyatul adha. Sekarang yang kedua, wa amma bin nisbati li qatli saidi. Ya, ini adapun yang terkait dengan membunuh hewan buruan. Ya. Kita sudah tahu bahwasanya termasuk perkara yang dilarang dari orang yang ihram, yakni apa? Membunuh hewan buruan atau berburu. Ya, berburu terhadap hewan buruan darat. Ya. Maka yang terkait dengan membunuh hewan buruan ini, maka fidyahnya fayukhayyaru qatilu saidi baina dabhil mithli minan na'am. Ya. Maka diberi pilihan orang yang ihram yang membunuh hewan buruan ini diberi pilihan antara dabhil mithl, yakni menyembelih yang serupa, menyembelih yang serupa dengan yang dia bunuh. Nanti diperhitungkan oleh ahlinya, pakarnya, dengan binatang ternak. Apa yang dia buru ini lebih cocok dengan kambing harganya, atau sapi atau unta. Akan perhitungkan. Yang disembelih tetap kambing, sapi atau unta. Yang disembelih 3 itu. Jadi nanti apa? Yang pertama dia menyembelih yang serupa, yang selevel dengan apa yang dia bunuh. Kalau yang pakarnya ini 2 orang ahlinya ini mengatakan yang dia bunuh ini setingkat dengan kambing, maka dia apa? Pilihan yang pertama menyembelih kambing. Dan seterusnya. Atau pilihan kedua, au taqwimil mithli bi mahalli talaf. Atau taqwimil mithl, yakni menghargai, menghargai atau memberikan harga. Berapa harga dari hewan ternak yang setingkat tadi? Misalnya hewan buruan yang dibunuh itu misalnya rusa. Misalnya rusa. Dan rusa ini setelah diteliti oleh pakarnya, ahlinya. Ini apa? Orang yang terpercaya, ini selevel dengan kambing. Ini enggak harus sama. Misal selevel dengan kambing. Maka pilihan yang kedua ini dihargai harga kambingnya ini. Yang dihargai harga kambingnya berapa ini? Bimahalli talaf, di tempat dibunuhnya rusa tadi. Harga kambing di tempat terbunuhnya rusa tadi, diburunya rusa tadi. Bukan harga kambing di Indonesia, tapi harga kambing dibunuhnya rusa tadi. Di mana? Harganya berapa yang muncul? Kemudian wayastari biqimatihi tu'aman. Kemudian rupiah yang muncul tadi, dia membeli makanan pokoknya, memberi makanan pokok dengan harga yang muncul dari hewan ternak yang selevel tadi. Yudzi fil fitrati, yang sah, makanan yang sah di dalam zakat fitr, yakni makanan pokok. Diberikan makanan pokok dengan harga yang apa? Yang sama dengan harga binatang ternak yang sudah diperhitungkan sama dengan hewan yang dibunuh tadi oleh orang yang terpercaya. Paham? Yang kedua ini paham ya? Yang pertama apa? Dinilai hewan yang dibunuh ini lebih cocok kepada hewan kambing, sapi atau unta. Maka pilihannya boleh dia ketika oleh ahlinya sesuai dengan kambing, maka apa?
Pilihannya dia menyembelih kambing. Pilihan yang kedua, yakni harga kambingnya itu di tempat terbunuhnya hewan buruan itu berapa. Kemudian setelah muncul rupiahnya, diberikan makanan pokok. Makanan pokok apa? Negeri haram, negeri Makkah. Kemudian fayud'imu kulla miskinin mudda burrin. Kemudian dia memberikan makan kepada setiap orang miskin satu mud gandum gandum yang halus. Ya. Ini menurut salah satu pendapat. Ya. Satu mud 700-an, enggak nyampe 700. 600-an, 600 sekian kilo. Ya. Gandum bur menurut penulis di sini. Ada khilafiyah tentang ukuran ini. Au nisfa sa'in min ghairi, atau setengah so' dari makanan pokok yang lainnya. Katamrin au sya'irin, seperti tamr buah kurma atau gandum syair, ya, gandum yang kasar. Makanan pokok tersebut dibeli sebanyak rupiah yang dia telah nilai dari hewan yang akan disembelih tadi. Ya. Pilihannya dua itu. Atau yang ketiga, au yasumu an it'ami kulli miskinin yauman, atau dia berpuasa, ya, dari apa yang seharusnya dia memberikan untuk setiap orang miskin itu satu hari. Maksudnya contohnya kalau tadi menyembelih kambing ternyata di sana 1 juta, 1 juta itu dapat berapa kilo beras? Beras berapa kilo? Banyak kilo ya. Misalnya dapat 75 kilo, yang enak aja 50 kilo misalnya 50 kilo. Ya, yang ngitungnya lebih enak. 50 kilo. Kemudian setiap orang miskin itu dapatnya 1/4 kilo. 1/4 kilo. Maka 50 kilo ini berarti untuk berapa orang miskin? Banyak ya. 40. Ya, 40. Berarti pilihan yang ketiga, maka dia berpuasa 40 hari. Iya, berpuasa 40 hari. Lumayan lama, ini pilihannya susah ini kayaknya. Kalau dari 3 ini kira-kira milih yang mana? 40 hari ya, banyak ya. Iya, gitu hitungnya. Iya, ini pilihan yang ketiga. Ini kalau tadi yang kedua, berasnya dibagi untuk 40 orang miskin. Pilihan yang ketiga, dia berpuasa. Berpuasa dengan setiap orang miskin yang hendaknya mendapatkan makanan itu diganti 1 hari. Iya, paham ya? Ingat, 1 hari. Beri makan. Yang diberi makan, iya tadi. Pilihan tadi yang kedua tadi. Kalau kira-kira dia memberikan makan 10 orang miskin, berarti 10 hari. Ya, pilihannya 10 hari. Iya. Ini untuk kasus yang kedua ya. Kasus dia membunuh hewan buruan ya. Membunuh hewan buruan. Iya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa membunuh hewan buruan di antara kalian dengan sengaja, barang siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan dengan sengaja, fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am, maka balasannya, ya, tebusannya, yakni dia menyembelih seperti apa yang dia bunuh.
menyembelih seperti apa yang dia bunuh. Minan na'am, dari atau berupa hewan ternak. Ya. Jadi yang semisal kemudian dimisalkan dengan hewan ternak ini serupa dengan apa? Yang hewan ternak itu yahkumu bihi dawa adlin minkum, yang telah dihukumi, ya, yang telah dipastikan, tetapkan oleh dua orang yang adil, oleh dua orang yang adil, dua orang yang terpercaya. Hewan yang terbunuh ini serupa dengan hewan ternak yang mana? Hadiyan balighal ka'bati, sebagai hadi, ya, sebagai hadi, hewan sembelihan balighal Ka'bah, yang sampai ke Ka'bah. Berarti apa? Hadi, hewan sembelihan ini apa? Dibawa atau disembelih di Mekah, di tanah haram, untuk dibagikan penduduk apa? sekitar Ka'bah. Atau au kafaratun tu'amu masakin, atau tebusan, dia membayar kafarah dengan berupa tu'amu masakin, memberikan makan orang-orang miskin. Au adlu dalika siyaman, atau mengganti hal itu dengan berpuasa, ya, mengganti hal itu dengan puasa. Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-95. Ini apa? Fidyah terkait dengan membunuh hewan buruan. Kemudian masalahnya bagaimana kalau hewan yang dibunuh itu kelinci? Hewan buruannya kelinci. Serupa dengan apa ya kelinci? Kambing kayaknya enggak terlalu jauh. Maka apa? Kalau hewan buruannya itu lebih murah dari hewan ternak, maka apa? Hewan yang dibunuh tadi dirupiahkan, dihargai oleh orang yang adil tadi, orang yang terpercaya tadi. Berapa ribu, berapa ratus ribu, kemudian apa? Dibelikan makanan pokok untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, kepada orang-orang miskin. Wallahu a'lam. Ini fidyah apa? Fidyatul jazab. Ya, ini terkait dengan membunuh hewan buruan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, wa amma bin nisbati lil wati fil haji qabla tahalluli. Yakni terkait dengan wata', yakni berjima. Suami istri berjima fil haji, pada waktu haji. Qabla tahallul, sebelum tahallul. Ya. Sebelum tahallul. Sebelum tahallul awal, pertama sebelum tahallul awal, yakni sebelum orang yang haji ini melakukan jumrah aqabah dan memotong rambut, ya. Sebelum memotong rambut dan melempar jumrah aqabah di tanggal 10 Dzulhijjahnya. Apabila dia berjima sebelum tahallul itu, tahallul awal itu. Dan disebutkan di sini wa inzalil mani bimubasyarah, yakni dan juga untuk orang yang keluar mani dengan cara berhubungan suami istri. Au istimna, atau dia bermain-main sampai keluar mani. Au takbilin au lamsin bisyahwatin, atau dia mencium istrinya atau menyentuh istrinya dengan syahwat. Au takrarin nadharin, atau mengulang-ulang memandang dengan syahwat. Fa innahu yufsidul hajja, maka hal itu membatalkan haji. Ya. Batal hajinya.
Ini menurut pendapat penulis di sini. Menurut pendapat penulis di sini. Adapun yang lebih rajih wallahu a'lam bishawab, yang membatalkan haji yakni ketika dia berjima dengan istrinya saja. Adapun memandang, menyentuh dengan syahwat dan seterusnya tidak sampai membatalkan haji. Iya. Tetapi juga perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang tetapi apa? Tidak sampai membatalkan haji. Hatta sampai wa in kana al-mujami'u sahiyan au jahilan au mukrahan. Sampai jika dua orang yang berjima tadi itu lupa kalau diri mereka sedang ihram, dia lupa sehingga terjadi jima. Mungkin nggak lupa, lupa dia ihram kemudian berjima. Bisa jadi dua-duanya lupa, bangun tidur lupa gitu. Au jahilan atau dia bodoh, dia tidak tahu bahwasannya jima ketika ihram itu terlarang. Dia tidak tahu. Ya. Maka dikatakan bodoh, jahil. Ya. Au mukrohan atau dipaksa melakukan jima. Maka wajibu fi dzalika badanatun, maka wajib di dalam hal itu apabila terjadi itu badanatun, yakni seekor unta. Wajib bagi dia menyembelih seekor unta. Wa qada'ul haji, dan mengganti haji di tahun berikutnya. Karena hajinya sudah batal. Sudah tidak bisa lagi mengulang hajinya. Kenapa? Ya karena Arafah sudah berlalu waktu Arafahnya. Padahal haji itu apa? Arafah. Arafahnya sudah berlalu. Sudah tidak bisa dia menututi lagi. Maka dia wajib mengganti haji di tahun yang akan datang. Wa taubatu, dan wajib bertaubat baginya. Wajib bertaubat. Ya. Wajib bertaubat. Ini jika jika dia sengaja. Apabila dia lupa, dia tidak tahu kalau terlarang atau dia dipaksa, maka maka tidak berdosa. Akan tetapi tetap ada tebusannya. Ya. Walaupun lupa, tetap ada tebusannya. Ya. Wajib bagi dia menyembelih unta dan dia mengqadha hajinya. Iya. Ini perkara yang ketiga dari fidyah. Belum selesai. Wa amma ba'da tahallulil awal, dan adapun setelah tahallul awal terjadinya jima ini, fa innahu la yufsidul hajja, maka tidak membatalkan hajinya. Akan tetapi jima dan sebab-sebabnya, mukadimah jima ini tetap dilarang walaupun setelah tahallul awal. Masih dilarang. Adapun larangan-larangan yang lainnya ini sudah diperbolehkan setelah tahallul awal. Adapun masalah jima dan teman-temannya ini masih tetap dilarang. Akan tetapi lebih ringan hukumnya. Tidak sampai membatalkan haji. Akan tetapi wajibu fidzalika syatun, wajib di dalam hal itu seekor kambing. Dia harus menyembelih seekor kambing apabila terjadi hal tersebut. Adapun memakai pakaian yang berjahit sudah diperbolehkan ketika sudah tahallul awal, sudah melempar jumrah aqabah dan memotong rambut. Kemudian wa amma bin nisbati li'aqdin nikahi, dan adapun yang terkait dengan akad nikah. Ya, kemarin dilarang tentang akad nikah ini. Bagi orang yang ihram terlarang untuk melakukan akad nikah, dirinya maupun orang lain terlarang.
terkait dengan akad nikah ini, fala yajibu fi dzalika fidyatun. Tidak ada kewajiban di dalam hal tersebut fidyah, tidak ada tebusannya. Ya. Tidak ada tebusannya. Wa innama yakunul 'aqdu fasidan, dan hanyalah apa? Akad tersebut batal. Kalau dia sedang ihram kemudian akad nikah, maka apa? Akad nikahnya batal, fasid, rusak. Ya. Tidak boleh seorang yang sedang ihram itu dia melakukan akad nikah. Akad nikah. Kemudian yang terakhir, wa amma bin nisbati liqat'i syajaril harami wa nabatihi alladhi lam yazra'hul adamiyyu. Adapun terkait dengan memotong pepohonan di tanah haram, memotong pepohonan, ranting dahannya dia potong, wa nabatihi, dan memotong tumbuh-tumbuhan yang tidak ditanam oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan yang tidak ditanam manusia, jadi muncul sendiri, tumbuh sendiri tumbuhannya. Ini juga perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang, yakni di tanah haram, di tanah Makkah. Tanah haram sama tanah Makkah ini agak berbeda ya. Tanah haram ini lebih luas daripada tanah Makkah ya. Jadi memotong tumbuhan, pepohonan di tanah haram ini perkara yang terlarang. Kecuali tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh manusia, yang manusia menyengaja untuk menanamnya. Maka ini tidak masalah, diperbolehkan. Ya. Atau tumbuhan atau pohon yang dikecualikan boleh dipotong, dimanfaatkan itu kemarin? Yakni idkhir, ya, pohon idkhir boleh ditebang. Ya walaupun tumbuh sendiri boleh ditebang, dikecualikan. Fadumanu asyajaratu saghiratu urfan bisyatin, maka dijamin tanggungannya untuk pohon yang kecil secara urufnya manusia ini termasuk pohon yang kecil, maka tebusannya, jaminannya yakni dengan bisyatin, 1 ekor kambing. Ketika dia memotong pohon yang kecil, memotong dahannya misalnya, maka tebusannya yakni 1 ekor kambing. Wa ma fauqaha, dan yang lebih besar dari pohon kecil tadi, pohonnya lebih gede, maka bi baqaratin, yakni dengan seekor sapi. Seekor sapi. Wa yudmanun nabatu wal waraqu bi qimatihi li'annahu mutaqawwamun. Ya. Adapun tumbuh-tumbuhan dan dedaunan, apabila disengaja dia mengambilnya, dia memetiknya, maka tebusannya yakni dengan dihargai itu, bikimati, dengan harganya. Harga tumbuhannya itu berapa? Ya, dengan harganya. Karena tumbuhan-tumbuhan dan dedaunan tadi itu bisa dirupiahkan, bisa dihargai, diberikan harga. Ya. Wallahu a'lam. Ahlinya nanti siapa yang merupiahkan ini, wallahu a'lam. Hada, ini idza kana murtakibul mahdhuri muta'ammidan. Ini apabila orang yang melakukan perkara-perkara yang terlarang ini sengaja. Ini apabila sengaja. Ammal jahilu an-nasi, adapun orang yang bodoh, tidak tahu kalau perkara tersebut terlarang, an-nasi, dan dia lupa, fala syai'a alaihima, maka tidak ada apa-apa baginya. Bagi dua orang tersebut tidak terkena apa-apa, tidak terkena sanksi. Ya. Tidak tahu kalau
tumbuhan di tanah haram ini apa? Terlarang untuk dipetik, terlarang untuk dipotong. Maka apa? Ya tidak masalah namanya orang orang jahil. Ya. Ini pembahasan tentang fidyah, tebusan konsekuensi dari melakukan perkara-perkara yang terlarang ketika telah ihram, ketika seseorang itu berihram. Selesai. Ada yang masih belum jelas? Masih 2 menit. Nggak ada. Yang percaya? Gimana? Saya nggak tahu pakaian semua bagaimana. Kan pakaian ihram itu ada dua. Yang satu memang untuk celana ya diubet-ubet itu, kemudian ada diberi sabuk, diberinya diikat kayak sabuk itu. Itu insya Allah sudah aman, nggak perlu apa yang lainnya. Iya Mas Ibrahim. Insya Allah sudah aman. Kalau cuma dilinting ini bahaya nanti. Jangan dilinting saja. Cuma kayak sarung dilipat itu nanti bisa ketarik, bisa bahaya. Biasanya ada sabuk atau rafia lah. Rafia atau pakai apa? Gimana? Sabuk? Eh, itu bukan pakaian loh itu. Itu bukan pakaian. Bukan pakaian. Termasuk di antaranya boleh memakai jam ya. Boleh memakai jam ya orang ihram itu ya. Walaupun ada jahitannya boleh pakai jam. Yang dilarang itu pakaian. 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 Nanti pakaian ihramnya itu juga ada jahitannya masalahnya nanti. Bukan itu jahitan yang dimotif ya, yang sudah dipaskan. Nah, ini maksudnya jahitan apa? Jahit itu seperti itu. Yang sudah dipaskan ukurannya untuk lebar dadanya ini yang terlarang jahitan seperti itu. Nanti kalau kain ihramnya itu kan pinggirannya mesti ada dia apa? Namanya dia apa? Ya, biar nggak udar jahitannya itu loh. Ya. Ya Allah. Sudah. Ya. Insya Allah di pekan depan masih di haji, tapi di bab hadyu, tentang hadyu yakni hewan sembelihan. Ya. Di Masjidil Haram, ya di Masjidil Haram, di area Masjidil Haram, sampai nggak apa, nggak ada. Yang jelas nasnya Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Ada hotel Masjidil Haram. Allah alam saya nggak tahu. Oh, di luar Masjidil Haram. Ya kalau di luar Masjidil Haram ya nggak terhitung. Masjidnya ya, masjidnya ya. Iya masjidnya, iya, masjidnya. Besok kapan-kapan ke sana aja ya. Bareng harusnya gitu. Terus ada acara rekreasi ke sana. Kalau hotel no, ya bukan harusnya harusnya tetap masuk pintu Masjidil Haram ya. Ya wala alam. Yang jelas nasnya ya menyebut Masjidil Haram, Masjidil Haram masjidnya, ya, masjid. Iya ini saja di
kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Kita akhiri wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.